Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bapak bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi instalasi tenaga listrik minggu kemarin. Bahasan mengenai perencanaan instalasi tenaga listrik 3 fase. Di papan tulis sudah tertulis tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penghantar. Jadi seperti kita ketahui bahwa ketika berbicara dalam suatu perencanaan, dalam suatu pelaksanaan juga, bahwa banyak sekali komponen-komponen yang memang digunakan. Contoh misalkan dalam panel itu ada MCB, ada NFB, ada MCCB, ada KWH meter, dan yang tidak kalah pentingnya di sini adalah penghantar. Di sini berbicara masalah penghantar ini beberapa hal yang perlu kita pahami. Itu pertama tentang istilahnya arus listrik yang mengalir pada penghantar. Kalau dalam perumusan tertulis bahwa Q sama dengan I kali T, di mana Q ini menunjukkan banyak muatan di dalam satuan coulomb, kemudian I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere, dan T adalah waktu dalam detik. Jadi arus listrik dinyatakan dalam satuan ampere. Listrik mempunyai muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Ini sudah harus dipahami ya. Ada proton, ada neutron, ada elektron. Ini merupakan kalau dalam ilmu fisika, ilmu kimia, ada istilah yang disebut dengan atom, bagian terkecil dari suatu unsur, dan atom ini ada komponen-komponen yang seakan-akan mengelilingi pergerakannya itu, yang disebut dengan elektron yang bermuatan negatif, dan di sini ada yang disebut dengan proton juga di sini. Nah, di perumusan Q sama dengan I kali T. Jadi kalau misalkan ada soal diketahui bahwa I sama dengan 10 ampere, kemudian T-nya misalkan 50 detik, ya tinggal dimasukkan berapa nilai Q-nya. Q sama dengan I kali P sama dengan 10 dikali 50 sama dengan 500. Apa satuannya? Coulomb. Sederhana kan? Tinggal menghitung berapa besar nilai dari muatannya, adalah perkalian dari arus dengan waktu. Yang kedua yang disebut dengan kerapatan arus. Ini disimbolkan dengan J, bahwa J sama dengan I dibagi dengan A, di mana J adalah kerapatan arus dalam satuan ampere per milimeter, I itu menunjukkan arus dalam satuan ampere, dan A adalah luas penampang dalam satuan milimeter persegi. Hanya ada ketentuan di sini bahwa arus listrik akan mengalir pada suatu penghantar secara merata menurut luas penampangnya. Nah, ini ada gambar. Ini ada penampang 1 dan penampang 2. Penampang 1 luasnya 4 mm persegi. Penampang 2 luasnya 1,5 mm persegi. Sementara arus di sini 12 ampere dan arus di ujung juga 12 ampere. Kita hitung berapa masing-masing kerapatan arus untuk penampang A1 dan penampang A2. Kita masukkan ke perumusan bahwa J1 sama dengan perumusannya berarti I dibagi dengan A1. Sementara J2 adalah I dibagi dengan A2. Kita masukkan nilai I-nya. 12 dibagi dengan berapa? A1? 4 ya. Sementara untuk yang J2 itu 12 dibagi 1,5. Berapa hasilnya? Ini hasilnya 3, yang ini hasilnya 8. Satuannya apa? Satuannya di sini adalah ampere per milimeter persegi. Ini ampere per milimeter persegi. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau luas penampang di sini lebih luas, maka nilai kerapatan arusnya akan lebih kecil. Yang ini 4, yang ini 1,5. 1,5 lebih kecil dibandingkan dengan 4, kerapatan arusnya akan lebih besar dibandingkan dengan luas penampang yang jauh lebih besar dengan nilai untuk A2 ini. Ya, jadi di sini
Untuk J1 ini diperoleh 3 ampere per milimeter persegi dengan luas penampangnya 4 milimeter persegi. Sementara J2 atau kerapatan arus di di penampang yang kedua ini nilainya 8 ampere per milimeter persegi dengan luas penampang 1,5 milimeter persegi. Paham ya? Nah, selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi nilai tahanan panjang penghantar, bahwa semakin panjang sebuah penghantar maka semakin besar tahanannya. Yang kedua, luas penampang konduktor. Semakin luas suatu penampang penghantar maka nilai tahanannya semakin kecil. Yang ketiga, tahanan jenis. Nah, tahanan jenis penghantar ini semakin besar tahanan jenis suatu penghantar maka nilai tahanannya semakin besar. Dan yang terakhir, suhu. Semakin tinggi suhu suatu penghantar maka semakin tinggi nilai tahanannya, ya. Kemudian daya hantar dirumuskan dengan X sama dengan 1 per rho, bahwa daya hantar harus dalam satuan meter per ohm milimeter itu diperhitungkan dari pembagian 1 dibagi dengan tahanan jenis. Apa itu tahanan jenis? Tahanan jenis ini sebenarnya berkaitan dengan apa ya? Material. Kalau di tabel itu bisa dibuka, bisa dilihat setiap material itu mempunyai nilai tahanan jenis yang berbeda-beda. Misalkan tembaga berapa rho-nya, aluminium berapa, nikel berapa. Nah, ini sebagai satu konstanta sebenarnya. Jadi ketika berbicara tentang nilai tahanan jenis ini akan bisa dimasukkan dalam hal bagaimana mencari besar nilai tahanan sebuah penghantar dengan perumusan R sama dengan rho dikali L dibagi dengan A, di mana R tahanan penghantar dalam satuan ohm, rho tahanan jenis penghantar dalam satuan ohm milimeter persegi per meter, L panjang penghantar dalam satuan meter, dan A luas penampang penghantar dalam satuan milimeter persegi. Ya. Nah, ini mungkin hari ini Bapak memberikan teori tentang penghantar. Insya Allah kita besok supaya kita lebih memahami, kita akan coba terapkan perumusan ini dalam bentuk soal latihan sehingga kita akan lebih memahami pemahaman terkait dengan penghantar. Demikian anak-anak sekalian hari ini yang bisa Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.